Dia kemana sempat upload juga nih, sedang riwayat gitu. Loh ini bahasnya apa nih? Atau lagi liar tadi, tiba-tiba mau dijebak gua. Saya bang, gimana bang mendengar kabar berita? Ya seneng aja udah melewati tahap itu dan doain mudah-mudahan lancar sampai hari H. Segala macam sih, temanya apa sih? Bocorin dikit. Kalau kemarin tuh temanya ada banyak ya, ada casual, terus juga ada kayak apa namanya old school, dan juga vintage gitu, terus ada lagi apa ya, formal. Jadi dengan konsep seperti itu, dengan warnanya tidak terlalu apa namanya mentereng, tetapi bisa menimbulkan warna adem tapi hati-hati. Dari konsep-konsep semua itu terinspirasinya lu sendiri atau barengan sama? Biasanya kalau konsep-konsep itu kita cari tahu sendiri masing-masing, habis itu kita kolaborasi maunya seperti apa. Tapi kalau untuk konsep, untuk tematik dan lain-lain, biasanya cewek aku juga lebih banyak untuk menentukan lah gitu. Bang Chan, pada akhirnya lo menemukan tambatan hati setelah sekian lama gitu. Apa sih yang membuat lo yakin bahwa dia adalah calon istri lo nanti? Itu bahasanya. Apa ya? Ya alhamdulillah setelah sekian lama dipertemukan dengan yang gue cari-cari selama ini. Karena ya kemarin-kemarin dekat sama seseorang dan ternyata kalau kita deketinnya karena agama ya alhamdulillah semuanya tuh senang aja gitu. Ya alhamdulillah dapat calon istri yang solehah, yang bisa diajak ibadah bareng, sholat bareng, puasa bareng, dan intinya kalau gue berprinsip ya hidup di dunia ini kan sementara, kita pulang harus bawa sebanyak-banyaknya amal, seenggaknya gue ada partner nih buat nyari amal-amal bareng-bareng sebelum kita pulang. Cukup sulit gak sih ketika lo proses pendekatan sampai akhirnya sekarang ingin menuju ke pelaminan? Pastinya ya, gampang-gampang susah-susah sih. Jadinya gue kan bedanya 12 tahun, mungkin perbedaan sudut pandang, perbedaan umur, perbedaan karakter itu yang mungkin sampai sekarang ini ya kita masih dalam tahap penyesuaian. Tapi kalau kita punya satu visi dan misi yang sama dan kita juga punya tujuan yang bareng-bareng, ya insya Allah mudah-mudahan semuanya dimudahkan. Kenalnya sendiri bagaimana sih Bang Chan? Jadi saya tuh dikenalin sama sahabat saya Adi Fairuz. Jadi Adi Fairuz ini punya istri. Nah istrinya ini Agudin adalah sahabat dari taman kanak-kanaknya Dea ini. Gitu dikenalin kita ngopi-ngopi bareng, terus kita jalan bareng dan akhirnya tukar nomor WA berkepanjangan dan akhirnya sampai sekarang. Dulu kan orang tua sempat dengan halangan restu-restu segala macam. Nah kalau sekarang tuh gimana Bang? Maaf gitu. Gila, masa lalu dikorek-korek aja. Ya enggak sih, intinya alhamdulillah kalau sekarang sih ya sebenarnya semua kan kembali ke saya juga, asal saya nyaman, alhamdulillah dapat restu dari orang tua dan satu visi dan misi yang paling utama, satu frekuensi dan yang pasti adalah komunikasi paling penting. Ya ketika semuanya nyaman udah jalanin aja, kalau yang masa lalu ya biarkan masa lalu. Bang Chan, biasanya proses untuk menuju pelaminan tuh banyak banget rintangan, halangan, godaan segala macam. Kalau dari kalian berdua gimana? Gini, kalau kemarin-kemarin kan kalau kita nyelamatin orang habis tunangan kan selamat ya, semoga lancar-lancar sampai hari H. Gue pikir itu sekedar cuma ucapan doang. Ternyata itu maknanya sangat dalam banget, sumpah dalam banget, karena maknanya lancar itu sebenarnya dalam kalau menurut orang yang lagi menjalankan. Ya mungkin tidak ada yang mulus lah, pasti ada yang ini ada yang itu, tapi kalau misalnya kita punya tujuan yang sama, visi misi yang sama, insya Allah kata-kata lancar sampai hari H itu bisa kita arungi bersama-sama lah. Halangan yang paling menurut lu paling sulit tuh apa? Pernah ada cobaan selama ini apa tuh? Alhamdulillah semuanya masih bisa dijalani. Penyatuan karakter, penyatuan visi dan misi, penyatuan sudut pandang kehidupan, kan kita juga saling menyesuaikan sekarang ini. Beda 12 tahun dan saya berpikiran begini, dia begitu, tapi ya alhamdulillah sedikit demi sedikit semuanya bisa terselesaikan lah. Persiapan buat pernikahan sendiri sudah ada kelas-kelas belum sih? Perbedaan pendapat mungkin? Ya namanya manusia ya, kan beda kepala, beda pemikiran, beda sudut pandang, beda lingkungan, beda keluarga, pasti namanya perbedaan itu pasti ada. Tapi gimana caranya kita menanggapinya menjadi sesuatu yang bisa kita
harmoni bersama-sama karena kita punya tujuan yang baik. Kita tujuannya adalah menikah, kita punya tujuan berbeda seumur hidup. Ya masa hal-hal begini kita kecewa sih. Jadi intinya hal sekecil apapun mudah-mudahan bisa kita lewati bersama dengan ikhtiar dan doa bareng-bareng. Udah berapa persen sih Bang Chan? Persiapannya udah berapa persen? Ya doain aja lah pokoknya yang terbaik. Dari tahun ini ya. Insya Allah doain yang terbaik. 50% lebih? Hah? 50% lebih? Ya kurang lebih lah. Kurang apanya? Mungkin undangan udah tersebar? Oh. Undangan gedung udah Ya disiapin. pokoknya doain aja ntar teman-teman wartawan juga pasti akan tahu kok. Lebih kentalnya adatnya ke apa sih Kak? Nggak tahu adat kali ya. Nggak tahu adat. Nah, kalau aku kan Jawa, Jawa Betawi. Kalau misalkan Daya itu kan Aceh. Ya kita lihat aja nanti seperti apa. Di Jakarta Kak? Ya insya Allah di Jabodetabek lah. Pesta rakyat kayaknya. Bajing dulu nih. Lu ketawa doang, bajing apa-apa lu. Tapi Chan untuk yang Orang nanya nih. haji kan mungkin dapat tunjangan SMA artinya ini kan memang seumur hidup dapat kan Ya banyak ya dari teman-teman sekeliling, dari saudara, dari keluarga, ya mungkin ya wejangan-wejangan itu sangat banget berarti lah. Apalagi kalau misalnya itu adalah masukan positif buat kita karena kita masih baru, kita newbie dan pasti yang namanya persoalan-persoalan apapun itu dalam kehidupan, dalam hubungan dan dalam perbedaan sudut pandang seharusnya ada solusi sih. Tapi intinya kita harus banyak belajar satu sama lain dan saling mengerti satu sama lain. Nanti akan intimate atau seperti apa sih? Kita belum tahu, pokoknya doain aja yang terbaik lah. Gitu. sudah menyiapkan hewan kurban Ya, gimana rencana insya Allah ada gitu kan. Dan mungkin nanti juga bareng sama calon juga. Ya doain aja lah yang terbaik. maknanya Idul Adha tahun ini apa mungkin yang berbeda? Perbedaannya mungkin status sih masih sendiri gitu kan. Oh berarti tahu nih. Belum deket-deketin tapi apa ya Idul Adha kalau kita mampu diusahakan kita berkurban karena kita punya sejarah dari nabi-nabi kita sebelumnya di mana kita diwajibkan berkurban bagi yang mampu gitu kan. Kalau misalkan emang kira-kira kita ada rezeki ya saatnya waktu haji kita berhaji gitu. Intinya sih makna kurban buat gue sih apa ya lebih ke berbagi. Tidak semua orang bisa makan daging setiap hari gitu kan. Tidak semua orang bisa merasakan makanan enak setiap harinya. Tapi dengan kita berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu terutama, insya Allah bisa memberikan suatu kesenangan, keberkahan dan juga perut yang kenyang buat saudara-saudara kita yang kita bantu dengan adanya kurban ini. Dan tahun ini kan juga teman-teman art selebritis kan banyak yang dipanggil untuk beribadah haji sendiri ngeliatnya gimana sih banyak teman-teman yang luar biasa. Ya, seneng banget ngeliat teman-teman pada berhaji, ada Raffi, Nagita, Syah, Nas, terus masih banyak teman-teman yang lain lagi. Ya seneng lah, alhamdulillah panggilan itu terpanggil karena banyak orang di luar sana yang mampu kaya raya, tapi kalau misalkan belum ada panggilan hati, belum ada panggilan dari Allah, nggak akan ke sana gitu. Tapi alhamdulillah saya melihatnya teman-teman saya teman-teman yang mampu semua, yang kaya berduit, tapi mereka yang namanya ibadah yang haji ini mampu, akhirnya mereka mampukan juga secara finansial, secara waktu, secara tenaga dan lain-lain. Intinya alhamdulillah mereka bisa dipanggil karena tidak semua orang bisa mendapat kesempatan tersebut. Apalagi yang lagi happening kan Haji Furoda ini lagi memang lagi di ini banget nih. Lu ngeliatnya gimana sih untuk Haji Furoda sendiri? Jadi sebenarnya ya namanya haji kan udah ada dari dulu ya. Haji yang reguler tuh yang punya lama, haji plus dan juga haji furoda sebenarnya itu udah ada dari sejak lama. Tapi gara-gara sekarang lagi musim viral sana viral sini gitu kan. Ya sebenarnya ya mungkin ya saya nggak tahu sih secara pasti seperti apa karena yang ngurus kuota itu kan sebenarnya ada orang-orang pemerintahan gitu kan. Ya lo dapat Indonesia dapat kuota sekian gitu kan yang tadi buat masyarakat yang nunggu selama 20 tahun berapa banyak, tapi katanya saya maaf ya nggak tahu, saya cuma ngeliat dari berita-berita yang beredar ternyata dikurangin yang untuk plus sekian, yang furoda sekian gitu. Jadi orang-orang yang sudah menunggu 20 tahun itu akhirnya yang tadinya bisa masuk akhirnya jadi mundur-mundur lagi gitu. Ya intinya semua
tergantung regulasi dari pemerintah. Kalau pemerintah memberikan kebijakan yang baik dan tidak ada yang namanya kesenjangan sosial, tidak ada diskriminasi, tidak ada yang oleh punya duit duluan semua segala macam, saya rasa sih semuanya bisa berjalan dengan aman ya. Tetapi saya orang yang awam tidak mengerti apa-apa kembali ke pemerintah, karena saya tahu yang namanya lembaga struktur pemerintahan ini kan mereka bukan orang-orang yang bodoh ya, orang-orang yang pintar secara agama, secara intelektual dan lain-lain. Saya rasa mereka pasti punya pertimbangan untuk memikirkan ini semua. Dan ini kan juga lagi ramai juga selebgram menjual ibadah haji ya dengan visa ziarah. Lu ngerti nggak sih artinya banyak yang review untuk naik ibadah haji tapi dimanfaatkan segelintir orang untuk yang tidak baik. Jadi menurut gue sih ini salah satu hal yang harusnya tidak terjadi ya, karena para jamaah ini sebenarnya niatnya dari awal sudah sangat baik untuk berhaji, itu doang kan. Nah masalah dia mempercayakan ini duit akan diberikan ke travel mana, itu kan sebenarnya ya dia tidak salah juga kan, travelnya dipercaya, dia punya track record seperti ini sebelumnya, dipercaya dan akhirnya seperti itu ya. Miris sih, yang jadi korban adalah ya para korban jamaah-jamaah yang sudah berangkat dan akhirnya aduh saya kemarin ngeliat yang lagi tidur didobrak gitu kan, dipaksa untuk dibawa, terus juga barang-barang yang masih ada di kamar hotel, terus ada juga saya kemarin ngeliat videonya di penjara mereka pada di bawah. Ya Allah, mereka itu bukan kriminal, mereka itu tujuannya baik untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima gitu loh. Dan apa ya, yang patut disalahkan adalah pihak travel dan pihak orang-orang yang mungkin sebenarnya paham akan regulasi visa apa sih sebenarnya bisa dipergunakan untuk berangkat haji, tetapi jangan sampai lah yang jadi korban adalah orang-orang yang tidak mengerti akan semuanya. Kan sudah ada niat berangkat atau sudah nanti sama istri mungkin nanti. Jadi kalau alhamdulillah kalau calon saya sudah hajah ya, kalau saya sih insya Allah nanti kalau ada rezeki, ada kesempatan, ada waktu, doain mudah-mudahan bisa segera berhaji, amin. Thank you.